Masih bersama kami di channel Alpetra Ministry yang selalu memberikan solusi, bukan hanya sekedar deskripsi, dan juga selalu mengajak untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Kita akan membahas sesuatu yang sangat wow. Wah, apakah itu? Sebelumnya kita persilakan Abang untuk menyapa Sobat Alpetra. Silakan Bang. Selamat malam sahabat Alpetra, kita bersama-sama lagi, kali ini tentu dengan topik yang menarik dan akan menjawab isu-isu yang ramai sehingga kita bisa menjadi solusi bersama, tentu dalam kacamata Alkitab yang menjadi landasan kita dan sahabat Alpetra semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Wah, shalom Bang. Wah, terima kasih ya untuk Bang Heri nih yang selalu siap sedia melayani Sobat Alpetra. Wah, Bang, kita langsung aja nih Bang. Ini kan belakangan ini ya Bang ya. Sebenarnya yang mau kita bahas ini udah sering sih ya kita bahas. Bahkan Abang juga sering menyinggung lah di podcast-podcast kita sebelumnya ya tentang masalah ini ya. Tapi belakangan ini kan dengan adanya kasus bukan kasus ya, apa ya, ya gangguan lah terhadap umat Kristen ya terutama ya. Nah ini jadi ada satu yang menarik Bang yang sampai dibahas ya, sehingga ada kalimat jangan-jangan kita itu salah menerjemahkan agama dan beragama. Ada salah satu tokoh yang terkenal dan juga dia sudah sering ya di YouTube atau di Poma lainnya sering juga menyatakan kekhawatirannya gitu ya dan kepeduliannya terhadap kehidupan beragama di Indonesia ini. Nah dia bilang seolah dengan beragama kita harus gelisah dengan keimanan yang berbeda. Itu apa quote-nya beliau ya. Tapi kita mau dengerin quote-nya Alpetra Ministry melalui Bang Heri. Ini POV-nya Alpetra Ministry ya. Nah oleh karena itu tema kita salah dalam menerjemahkan agama dan agama ini. Langsung aja kita bahas bersama narasumber kita Bang Heri. Pertanyaannya Bang, dari tema kita ini, mengapa dengan semakin rajin melakukan perintah agama malah membuat orang kaku dalam menafsirkan, bersosialisasi, dan seolah anti budaya? Ya, sahabat Alpetra, mengenai agama atau agama dan keagamaan ya, kita telusuri dari awal atau cikal bakal agama yang merujuk pada asal usulnya. Kenapa disebut agama atau teis atau keyakinan, kepercayaan? Karena dilatar belakangi terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau leluhur kita, nenek moyang kita dulu ya, yang ratusan tahun, 200-an tahun, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan muncul secara hakiki atau secara fundamental terkait tentang kematian. Itu sebabnya sampai sekarang orang gelisah, takut untuk mati. Seperti apa nanti setelah mati dan kehidupan yang akan datang. Itu yang penting. Gelisah, was-was, ngeri bahkan ya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya. Terkait tentang alam semesta juga, kenapa ada cakrawala, lautan, samudra, kekeringan, banjir, dan juga gempa bumi.
yang tidak bisa ditemukan asal usulnya, jawabannya dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul, dikemukakan, ya. Bahkan akhirnya menjadi sebuah dogma atau doktrin, keyakinan atau tradisi yang dipegang turun-temurun, itulah disebut akhirnya agama. Tapi satu sisi juga kita lihat agama muncul dari kebebasan kelompok atau kebebasan individu, apa yang dipandang benar dilakukan, apa yang dipandang sah atau kuat dilakukan dan dihadapkan kepada sesamanya dengan kekerasan, dengan juga kekuasaan, berbagai macam pelaku dikonfrontasikan kepada sesamanya. Siapa yang kuat, siapa yang berpengaruh, siapa yang berkuasa, dialah yang menang, dialah yang memegang andil. Dan dulu hukum Hammurabi terkenal dengan undang-undang itu, dan akhirnya menjadi tradisi, menjadi agama, supaya tidak terjadi kekacauan. Tidak agama kacau, jadi agama supaya tidak terjadi kekacauan. Asal-usul lain juga bisa berarti satu jalan atau satu penempatan, satu arah. Bisa satu, agama itu bisa tujuan. Selain tadi arti yang saya sebutkan, tidak agama itu kacau. Tetapi dari berbagai awal kata atau latar belakang munculnya agama, kesininya ada teori-teori, Kang Alpa, terkait tentang agama. Sahabat Alpa tentu tahu ada animisme, dinamisme, totemisme, betul. Atau monoteisme, ya. Apa yang dinilai bergerak, berkuasa, misteri terhadap satu benda yang dianggap memiliki magisnya disebut dinamisme atau dinamisme. Dan itu sebuah apa yang disebut dengan kekuatan gaib dalam satu roh, atau satu real, bisa dikatakan animis, Misalkan pohon itu bergerak, padahal ada udara, ada angin, tapi disebut ada rohnya, dikeramatkan, disebut ada magisnya, penguasa atau penunggu, Nah, itu disebut animisme. Teori-teori itu muncul oleh para pakar atau ahli tentang agama dan keagamaannya, seperti itu. Tapi ada juga totemisme, Nah, ini juga beberapa teori yang dikemukakan para ahli, sahabat Alpetra, terkait dengan seni lukisan, atau juga ukiran-ukiran dari kayu diukir yang mirip dengan yang dia bayangkan, sebuah dewa mungkin, sebuah tuan atau lord, lalu dikasih warna, atau dicat, bahkan dikultuskan, diritualisasikan, ada semacam praktek ritualnya. Nah, ini teori totemisme yang dikembangkan oleh para pakar, para ahli agama-agama, termasuk Honik khususnya yang menulis tentang ilmu agama, dan juga beberapa lainnya. Nah, lalu muncullah monoteisme, yang menganggap Tuhan itu satu, atau Tuhan itu esa, itu merupakan teori monoteis, baik dari klaim agama A, agama B, agama C, bahkan salah satu dasar dengan sila pertama Pancasila yaitu Tuhan yang Maha Esa, itu bagian dari teori monoteis. Nah, kesininya punya beragam pandangan yang diyakini, yang dipegang, tentu sahabat Alpetra, berulang-ulang kita harus melihat dari sudut Alkitab sebagai terang kebenaran satu-satunya, Agama itu hasil desain manusia, agama hasil settingan, karena dianggap supaya tidak kacau, dibuatlah agama. Dianggap supaya tidak ada rusuh, supaya tidak bebas melakukan apa yang dipandang baik,
diyakinilah sebuah agama, disepakati dan lain sebagainya. Nah, iman Kristen bukan seperti yang saya kemukakan secara asal-usul berdirinya agama ya, tetapi kabar baik, yaitu Injil. Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah Kristus yang mati dan bangkit, sesuai dengan kitab suci, 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Ya. Dan Kristen bukan agama. Kristen di era dulu, kekristenan perdana, ya, sebuah mocking atau ledekan, ejekan, ya, yang ditujukan kepada pengikut Tuhan Yesus atau jalan Tuhan, ya. Dan mereka diledek, bahkan dipersekusi, bahkan sampai sekarang dipersekusi. Iya, ya. Mulai yang gereja atau lagi beribadah. Jadi tidak sekedar diledek orang Kristen itu, tapi juga di mocking, ya. Maksud saya dipersekusi, bahkan sampai mati, ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah Kristen agama? Tidak, ya. Dulu sebelum di Antioquia disebut pengikut jalan Tuhan. Ya, di pasal 3, di pasal 4 KPR, lalu di pasal 11 disebut oleh orang Romawi bukan lagi jalan Tuhan, nama sebelum kekristenan, tetapi Kristen di Antioquia pertama kali disebut di sana. Kalau sahabat Rapeta ingin memastikan dalam KPR pasal 11 ayat 26 itu. Nah, karena pengikut Yesus juga ada di negeri ini atau bangsa ini, akhirnya mengikuti undang-undang atau apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang disebut dengan Kristen Protestan, ya, atau ada juga Kristen atau Kristen Advent dan lain sebagainya. Tapi tentu yang disebut dengan pengertian mengikut jalan Tuhan di dalam Sapala Asul atau yang disebut dengan Kristen, mereka yang sudah lahir baru kenal, ya, mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi, ya. Ada yang Kristen tetapi dia tidak jelas, ditanya nanti mati kemana, jawabannya ngeri, takut, gelisah, atau bahkan mengatakan mudah-mudahan. Tapi kalau orang yang sudah lahir baru, dia ketika ditanya keimanannya, mati kemana? Yakin ke surga. Dari mana tahu? Dari Alkitab, karena Alkitab sendiri yang menyebut, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal setelah meyakini bahwa Yesus mati dan menggantikannya di kayu salib. Tapi tidak semua orang Kristen yang hanya sekedar mengecap dirinya beragama Kristen, ditanya mati kemana, dia tidak jelas, bahkan gelisah, takut karena dosanya banyak, dosanya justru diingat-ingat dan nggak jelas keselamatannya. Nah, Alkitab mengatakan percaya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini menyangkut tentang agama, ini bukan menyangkut tentang sebuah keyakinan yang dikemas berdasarkan tracking tentang agama dan keagamaan atau asal-usul agama. Tetapi kabar baik, yaitu Injil, kekuatan Allah, karena menguatkan orang yang merasa gelisah, takut, mati nanti hidupnya kemana. Nah, Injil kekuatan Allah, ya. Tapi orang mau bilang itu agama Kristen, ya silakan saja, ya, silakan aja. Tapi tetap dalam Alkitab, ya, bahwa pengikut Yesus dia percaya bahwa Yesuslah kebenaran, Yesuslah Injil, sehingga mati punya jaminan jelas, bukan mudah-mudahan, tapi pasti, ya. Bukan karena perbuatan baik selamat, ya, atau karena lainnya, tetapi karena Yesus sendiri yang menyelamatkannya. Jadi teori-teori yang disebut dengan animisme, dinamisme, atau agama baru, atau apapun keyakinan itu runtuh dengan hadirnya bahwa Alkitab menyebut Injil itu adalah kabar baik. Terserah orang mau menyebut itu agama Kristen, terserah juga orang menyebut itu keyakinan dengan denominasi apa. Tapi yang jelas karena kita warga negara Indonesia, kita tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 29 ayat 1 dan 2 terkait dengan mengikuti, ya,
memeluk agamanya. Begitu Kang Alfa ya, terkait dengan lahirnya atau munculnya agama sana. Iya. Nah, ini juga jadinya ya Bang, bahwa beragama itu bukan sekadar ritual ya Bang ya, tapi beragama itu atau kita memeluk agama itu kita harus menghayati nilai-nilainya ya Bang, ada maknanya ya gitu. Nah ini berbeda nggak ya Bang jadinya antara ritual karena kita punya agama dengan maknanya itu sendiri gitu? Ya, setiap beragama dalam konteks modern maupun sebelumnya ya, dia harus memaknai. Ya, silakan dia memaknai menurut keyakinannya, kepercayaannya, ya, baik dari perilaku ritual atau perilaku terhadap keyakinan yang dia pegang. Silakan, ya, silakan saja seperti itu. Karena dalam iman Kristen, ya, atau pengikut Yesus, ya, dia meyakini terhadap Yesus sebagai pribadi kedua, sang juru selamat, ya, dan dia nanti akan datang kedua kali, akan menghakimi semua makhluk bumi, ya, isinya, ya, dan itu keyakinan iman pengikut Yesus, ya, dalam hal ini Kristen, tapi Kristen yang sudah mengalami pentobatan atau lahir baru. Maknanya adalah dalam keyakinannya kepada Tuhan Yesus, yaitu untuk mencintai Allah dan mengasihi sesama. Itulah hukum. Dalam Matius pasal 22 yang dimana utama dan terutama, ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, seperti itu. Bahkan kita mendoakan supaya mereka juga bisa mengasihi sesamanya, tidak melakukan persekusi, tidak melakukan hakim sendiri, tidak seenaknya sendiri, dan lain sebagainya, ya. Hidup berdampingan dan moderasi itu berkembangnya agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi untuk iman Kristen, kita tetap meyakini Yesuslah satu-satunya yang kita yakini sebagai sang kebenaran. Nah itu Bang, seperti keyakinan seperti itu ya Bang ya. Mungkin ya saya atau juga ada beberapa sobat Apetra yang sedang nonton gitu ya Bang. Kan kita itu percaya agama itu kan, atau kita memilih satu agama itu kan antara pilihan dan juga turun temurun lah ya. Misalnya saya memang lahir di keluarga Kristen, ya saya Kristen pasti. Ada yang di agama lain ya mungkin karena secara lahir turun temurun ya memeluk agama yang dianut oleh orang tuanya gitu. Nah tapi ada banyak ya Bang orang yang memiliki pemahaman yang sempit dan harfiah terhadap suatu ajaran agama, sehingga itu bisa menimbulkan dampak yang negatif gitu Bang. Nah ini kenapa ya Bang? Ini apa karena pertanyaan yang sebelumnya tadi, apa karena hanya menjalankan ritual aja sehingga jadi sempit gitu pemikirannya, atau memang yang seperti Abang jelaskan tadi bahwa kalau agama Kristen kan mungkin secara luas ya, walaupun katakan saklek dalam hal Yesus Kristus adalah juru selamat, dia adalah Allah, dia manusia dan dia tidak berdosa. Nah ini gimana Bang? Kenapa ya bisa sampai jadi sempit gitu pemikiran orang itu jadi gelisah gitu Bang? Kenapa nih Bang? Seperti yang dialami oleh kita semua lah. Iya, baik Kang Alfa dan sahabat Alpetra, salah satu efek dalam beragama akhirnya menimbulkan fanatisme ya, atau fanatik dalam beragama yang merasa yakin ya, saya kira sah-sah saja dia merasa yakin terhadap keagamaannya, keyakinan dan yang dipegang, bahkan menjalankannya, tapi sampai memaksakan, bahkan melakukan intimidasi dengan kekerasan, dengan fisik, itu fanatisme yang berlebihan ya. Saya kira kita yang Tuhan berikan untuk fanatis agama jangan berefek kepada benturan fisik ya, persekusi dan lain sebagainya. Saya kira dalam kekristenan juga ada fanatis ya. Ada ya.
perang salib di abad 12 sampai seterusnya. Iya, betul. Kenapa terjadi bentrok antara Katolik dan Protestan di negara Eropa seperti Irlandia ya. Dan juga dengan agama yang berbeda, karena fanatisme itu ya yang kita lihat dan melihat dari agama, lalu merespon secara berlebihan ya, berlebihan, lalu muncullah penafsiran-penafsiran yang keliru dan lain sebagainya ya. Nah, saya kira dalam iman Kristen ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya, dia tetap tidak memaksakan ya, tidak memaksakan. Betul, Yesus dengan amanat agungnya di Matius pasal 28 ya, atau Markus pasal yang ke 16 juga ya, Lukas pasal 24 dari amanat agung di sana. Ajaran Yesus harus disampaikan kepada semua bangsa ya, bahkan diberitakan ya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, tapi kita lihat ada yang tidak mau mendengar, ada yang mau mendengar ya, ada yang merespon, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, sebagai pengikut Yesus dan mengakui menerima ajarannya, apakah kita akan memaksakan mereka dengan intimidasi, dengan kekerasan, dengan ancaman dan lain sebagainya? Tidak ya, tidak melakukan secara kekerasan, cukup memberitakan ya. Ya, syukur didengar, tidak pun tidak apa-apa ya. Kalau kita lihat beberapa media sosial, tidak sedikit yang memberitakan ajaran Yesus di alun-alun ya, atau di tengah-tengah lampu merah, bahkan di pasar ya, bahkan tidak menggunakan secara pemberitaan langsung, tapi menaruh quotes ya, digantungkan di lehernya ya, quotes atau catatan bahwa waktunya sudah dekat, kiamat sudah dekat, Yesus akan datang dan lain sebagainya ya. Yang penting berita disampaikan. Ya, karena kebebasan bertindak, kebebasan berbicara, ya semua saling menghargai saja ya. Sekalipun ada beberapa media sosial menyebutkan ada yang dibentak, ada yang dimarahin, ada yang ditinju. Nah, tentu tidak merespon dengan membalas kalau dia pengikut Yesus dengan kasih dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, tapi di dunia ini kan secara liberalis bebas saja berpendapat ya, bebas saja melakukan ekspresi peribadatannya atau sembayangnya ya, atau dia mau asal tidak mengganggu dan memberikan rasa nyaman kepada di sekitarnya ya. Dengan memberikan rasa nyaman itu kan tentu tidak akan terjadi gejolak ya, seperti itu. Nah, saya tidak tahu kenapa ada orang yang sangat berlebihan fanatisnya ya, sampai melakukan persekusi ya. Seharusnya dia sudah mempermalukan agamanya atau keyakinannya ya, karena tentu kita melek dan sadar setiap agama mengekspresikan kasih ya, setiap agama terbuka ya untuk menghargai dan yang lainnya, seperti itu. Tidak sampai kepada korban harus terluka ya, kan kasihan juga seperti itu, apalagi anak-anak ya, karena apa ya. Iya, betul. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ada yang dengan cara apapun lah ya Bang ya. Tapi kita sering salah pahami ya, kita dengan cara mengasihi dibilangnya wah ini menarik masa dengan Indomie katanya ya. Itu bukan rahasia lagi ya, itu udah hal yang umum ya yang kita dengar ya. Jadi
Saya rasa itu bukan isu sensitif lah. Seringkali dituduhkan gitu ya, kalau kita berbuat baik, wah kristenisasi katanya. Ya, jadi serba salah juga ya. Kita mau bantu, mau nolong, malah dicapnya negatif. Oke, jadi gimana Bang? Kita bisa membedakan antara keteguhan iman dengan fanatisme yang buta itu Bang. Justru kan itu bisa berdampak merugikan diri sendiri ya sebenarnya Bang. Ya, membedakannya mudah saja. Konsep fanatis itu terhadap agamanya jangan sampai melukai sesamanya yang berbeda keyakinannya. Seharusnya fanatisme itu semakin mendekatkan dia terhadap apa yang diyakininya ya, bahkan memberikan buahnya, teladannya, atau kasih dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam kekristenan ya, sekalipun minoritas ya, tetapi kalau di Eropa juga kita lihat ada gejolak ya, antar sesama Kristen ya, pernah di Irlandia Kristen dengan Katolik kalau tidak salah, atau juga di era reformasi ya, terjadi benturan fisik di sana antara pro Martin Luther atau pro sebaliknya dan lain sebagainya ya. Tapi kesininya kalau tadi Kang Alfa mengatakan tentang perbedaannya ya, saya akan melihat fanatis bukan seperti itu ya. Fanatis dia akan semakin mencintai harusnya sesamanya sekalipun berbeda etnik, suku, ras dan agamanya, mencintai ya, seperti itu. Mengajak boleh silakan aja, tapi kan kembali ke sikap hatinya ya. Betul dia mau move on ya, atau pindah server ya silakan saja ya. Bukankah Indonesia sudah mengatur dengan undang-undangnya ya, tidak perlu diintimidasi ya, kok kenapa kamu pindah server, kok kenapa kamu itu, bahkan dipersekusi. Jadi mengakibatkan rasa takut, gelisah ya, udah takut nanti mati kemana, ini takut lagi secara massal karena warga atau masyarakat. Kasihan ya, seperti itu. Jadi biarkanlah sebebas-bebasnya ya mereka mengambil jalannya ya, dan keyakinannya. Begitu juga orang Kristen mau pindah server ya silakan aja. Saya melihat di media sosial, saya melihat di berbagai macam media Kristen pindah server ya, saya justru ketawa-ketawa saja ya, silakan aja ya. Seperti itu, ya itu haknya ya, seperti dalam serial kita ya, saya menjelaskan dalam surat Ibrani ya, berulang-ulang dikatakan jangan lepaskan keimananmu atau keselamatanmu. Tapi kan manusia punya kebebasan, kehendak bebas ya, silakan saja ya. Nanti kan Tuhan akan menghakimi ya, Tuhanlah yaitu Yesus Kristus akan menghakimi semua yang ada di bumi itu ya. Nanti kita lihat aja ya, seperti itu yang kita punya keyakinan demikian gitu loh kan apa ya. Bang. Ya sebenarnya fanatisme itu juga kalau positif ya baik ya Bang ya. Kayak misalnya saya sama abang suka sekali dengan sepak bola ya. Misalnya fanatis dengan klub tertentu, saya dengan klub tertentu. Itu kan perbedaan ya Bang. Kita kan lagi dalam koridor perbedaan nih, dan juga fanatisme gitu. Itu kan nggak mempengaruhi fanatisme saya terhadap klub A dengan fanatisme abang di klub B. Kan tidak mengaruhi keteguhan saya untuk mempercayai bahwa klub saya yang menang atau klub abang yang menang ya, seolah gitu ya Bang ya, sederhananya ya. Jadi saya pikir Bang, saya fanatis terhadap kekristenan, dan orang lain boleh fanatis dengan kepercayaannya atau agamanya masing-masing. Harusnya itu kan nggak nggak mempergoyah ya Bang ya, harusnya ya. Malah jadi jangan takut gitu, jangan gelisah. Kalau memang fanatis harusnya lebih kuat di agamanya kita atau yang kita percayai, dan gak usah takut dan jangan nyerang orang yang berbeda juga. Harusnya gitu ya Bang ya.
Iya betul, nggak usah takut. Apakah dengan banyaknya orang pindah server ya atau beralih ke tempat yang lain itu akan menggugah iman kita, kan begitu ya? Iya. Itu akan menggeser keimanan kita ya. Saya kira enggak ya. Iya. Silakan aja ya seperti itu. Kalau memang kita merasa yakin bahwa keimanannya yang paling benar dan ditambah berduyun-duyun orang pindah server, kalau kita satu saja di dunia ini kita merasa benar, ya kenapa harus ikut-ikutan atau merasa tertuduh atau terganggu sehingga ingin melakukan pergulatan ya atau pertikaian ya, bahkan mengajak orang lain ya, ayo di sana tuh ada kelompok yang berbeda gitu, berbeda, bahkan sudah mengajak yang lain, padahal yang lain itu yang datang sendiri dengan inisiatifnya kan, seperti itu ya. Termasuk juga dalam kekristenan ya, kalau mereka sudah bosan dengan keyakinannya ya silakan aja. Saya nggak merasa terganggu dengan itu ya, seperti itu ya, silakan aja ya. Mungkin dia karena faktor pernikahan sehingga dia tidak server, karena jabatan, karena pangkat, ya bisa saja kan dia pindah server, ya terimalah, sambutlah, silakan aja ya. Yang penting kita hidup berdampingan, berbeda, tapi tetap toleransi ya, karena berbeda itu indah ya, dan lain sebagainya. Kalau punya keyakinan dogma terhadap agama dan lain sebagainya, ya seperti yang saya katakan, ya pegang saja ya. Kalau saya atau sahabat Alpeta merasa yakin itu satu-satunya juru selamat, ya udah pegang, udah itulah kita pegang. Yang lain juga merasa yakin bahwa Tuhannya juga satu-satunya atau jalannya satu-satunya, silakan saja. Silakan saja, jalani saja. Yang penting kan hasil akhir, endingnya seperti apa ya. Itu sampai nanti kiamat, sampai nanti akhir zaman, sampai nanti Maranatha, Yesus datang kedua kalinya ya, seperti itu. Ya, itulah yang menghakimi kita. Bahkan kita ikut menghakimi malah, kata kita. Makanya itu. Sobat Apetra nih mau yang jadi menghakimi ikut menghakimi atau mau yang dihakimi, ya itu ya, pertanyaan itu udah sering ya kita omongin gitu ya. Iya udah sering ya. Tapi memang itulah kenyataannya. Dan juga tadi dari yang abang jelaskan ya bang ya, memang betul bang, di negara kita ya terutama ya, kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi kok lambat laun sepertinya pudar gitu Bhinneka Tunggal Ikanya. Undang-undangnya ada, tadi di awal ya abang udah singgung itu, bahwa di negara kita ada undang-undang dan juga tentunya Pancasila ya yang menjadi patokan kita gitu. Kayaknya Bhinneka Tunggal Ikanya ini kok sekarang kenapa ya, kita terlalu nyaman atau gimana sehingga itu diganggu orang, kita terpengaruh gitu. Padahal kita pegangnya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ketika Bhinneka Tunggal Ika diganggu, di otak-atik sama oknum tertentu, loh kok malah kita yang terbawa gitu. Di mana fanatisme yang benernya itu gitu kan. Ini kita perbedaan jadi lebih ditonjolin, padahal kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke lah, kita nggak ngomong ke situ ya bang, itu bukan ranah kita gitu. Oke bang, nah tadi dari awal juga ya, sampai tadi penjelasan abang secara historis ya bang ya, di kekristenan juga banyak banyak perbedaan yang tajam sehingga terjadi sampai perang dan segala macamnya. Dan juga kekristenan itu di awal juga malah diolok-olok, diejek ya. Tetapi juga ini jadi pertimbangan ya bang ya, secara sosiologi gitu, secara budaya tadi ya di awal saya tanyain gitu bang. Nah ini kenapa bang abang atau Pak Ian juga suka bilang Kristen itu dibuktikan bisa secara fakta dan historis ya bang ya. Nah emangnya kenapa bang penting ya bang untuk mempertimbangkan segi historisnya gitu, atau teks-teksnya itu aja didebatin terus. Gimana bang? Iya betul, secara fakta dan historis terkait dengan agama, Yesus memang datang
bukan untuk memperkenalkan agama atau terkait dengan undang-undang atau ajaran agama, tidak ya. Dia datang karena kasih ya. Dilihat di dunia ini banyak orang yang sudah memberontak, berdosa, dan butuh juru selamat ya, butuh keselamatan, butuh itu yang penting diampuni ya, karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosa ya. Bahkan dalam keimanan Kristen juga agama tidak bisa menyelesaikan dosa ya, karena kan agama yang buat manusia, khayalannya ya. Mungkin seperti itu ya, terkait dari teori-teori tadi, teori agama, munculnya animisme, teori dinamisme, totemisme, monoteisme, dan lain sebagainya. Itu teori-teori yang berkembang di abad modern ini ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat atau dari manusia beberapa waktu yang lalu, akhirnya sehingga manusia mengatakan perlunya ya sebuah ajaran, perlunya sebuah keyakinan ya, terkait dengan filosofi yang muncul di awal oleh para dewa-dewi dari Athena ya, sampai kepada era modern ini, Kang Alfa ya. Nah, tapi Yesus tidak pernah mengubah agama ya. Allah datang ke dunia ya dan mengutus putranya itu karena kasih, karena cinta terhadap manusia berdosa. Nah, karena cinta terhadap manusia berdosa ya, Allah tidak merasa perlu mengirimkan agama ya. Allah tidak merasa perlu menciptakan agama ya. Karena Allah Maha Kasih ya, Allah yang Maha Pengampun itu, dia ingin datang mengampuni manusia ya. Itu sebabnya Allah menjadi sama dengan manusia dan dia berkuasa menjadi manusia. Nah, itulah Yesus Kristus ya. Karena manusia berdosa supaya bisa ke surga, dan di surga tidak ada dosa, ya harus diampuni ya, harus diamnestikan. Nah, munculkan istilah amnesti, abolisi. Ya, harus dianggap clear ya. Kasus dosanya ditiadakan. Nah, gitulah abolisi ya, atau dipending. Nah, ini nggak sekedar dipending, tapi betul-betul tidak diingat lagi, tidak terhukum. Roma 8 ayat 1 tidak terhukum ya, tidak diingat lagi dosanya. Kalau manusia datang kepada Yesus ya, yang Maha Kasih itu. Tapi kalau tidak datang ya terhukum. Kalau tidak menerima Yesus ya terhukum ya di neraka. Karena upah dosa adalah maut, neraka. Itu kata Alkitab ya, menurut keimanan Kristen atau keimanan percaya kepada Yesus. Nah, sekali lagi ya, Tuhan Yesus datang ingin menebus ya, dan terjadi di kayu salib pengampunan, penebusan dosa semua manusia ya, secara universal, tua muda kecil besar apapun yang menjadi keyakinannya dan lain sebagainya, Yesus menebus manusia. Barang siapa percaya binasa ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak bawa agama Kristen ya, justru kata Kristen didesain oleh penguasa politik di era Romawi, yaitu sebuah ledekan. Dia tidak menciptakan keyakinan atau kelompok yang berbeda dari keyakinan Helenis atau Yunani atau Romawi. Tidak akan membawa kabar baik, itu aja tujuannya. Dia ingin menyelamatkan manusia ya. Apakah salah ingin menyelamatkan ya? Apakah harus dipersekusi, ingin menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan? Apakah Yesus itu sebagai orang yang membawa ajaran baru di era itu? Tidak ada maksud Yesus membuat agama ya, tetapi dia sebagai kabar baik itu ya, yaitu juru selamat telah datang. Bagimu telah lahir juru selamat. Udah gitu aja. Bagimu telah lahir agama Kristen. Bukan begitu kan? Malaikat mengatakan pada gembala-gembala yang pada waktu itu kedinginan ya. Bagimu datang nih revolusioner. Bagimu telah datang nih agama Kristen. Tidak ya, malaikat mengatakan
mengatakan begini telah hadir juru selamat di kota Daud. Ya, ayo mari kita nyanyikan Noel, Noel, gitu ya. Itu tuh. Makanya ya, tapi kan kesininya orang berpikir ya secara teori ya itu tetap agama ya, nggak apa-apa, silakan ya. Iya. Aduh, susah juga sih ya. Makanya jadi kenapa kita bahas ini ya? Karena supaya kita, terutama khususnya ya untuk Sobat Alpetra, untuk orang-orang Kristen ini khususnya ya, karena ini kan channel Kristen ya. Jadi mari kita sama-sama belajar lebih dulu ya untuk memahami supaya jangan salah kita dalam menerjemahkan agama dan beragama gitu ya. Nah Bang, kalau dari sisi empati Bang, secara kemanusiaan lah ya Bang ya, secara sosial gitu, kalau kita perhatikan sekarang ini kayaknya udah nggak ada ya Bang ya, karena udah tertutup dengan fanatisme buta itu mungkin ya Bang. Shalom Sobat Alpetra, terima kasih masih menonton di channel Alpetra Ministry. Sobat Alpetra, bila berkenan dengan channel kami, subscribe dan juga bagikan ya channelnya. Bagi Sobat Alpetra yang juga ingin membantu pelayanan kami, bisa memberikan persembahan, sudah saya tulis di deskripsi ya, silakan lihat di deskripsi saja. Terima kasih, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Apa peran rasa kemanusiaan dan empati dalam praktek beragama yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat, itu Bang? Ya, secara umum respon dari penganut terhadap keyakinannya atau doktrin agamanya, dia mewujudkan empati, ya, budi pekerti, kasih, ya, lalu menunjukkan teladan terhadap apa yang dia yakini atau siapa yang dia yakini, ya harus empati, ya. Empati lebih dari simpati, ya, tidak hanya secara lip sync, tapi ada aksi atau actionnya ya. Dia turun, lalu dia ikut merasakan ya pergumulan, kesedihan, jadi bahkan membantu. Nah, itu empati. Ya, saya kira setiap nilai dalam beragama ada perilaku atau aksi empatinya dari si penyanyinya ya. Nah, tapi kalau sampai melakukan persekusi, ya, sampai melakukan kerugian terhadap sesamanya, nah itu saya kira dia keliru, dia beragama ya. Keliru, karena semua agama atau penganutnya pasti dia mencintai sesamanya, hidup berdampingan, bertoleransi ya. Nah itu sebabnya negara dalam hal ini sering mencanangkan moderasi beragama bagi penganutnya, menerima perbedaan, berdampingan, ya, hidup bergotong royong, ya, nilai-nilai dalam kebinekaan harus nampak di sana, ya, seperti itu. Bahkan terjadi fanatisme itu sampai berlaku terhadap sesamanya kekerasan fisik dan lain sebagainya. Itu bukan hidup berdampingan atau moderasi beragama ya, seperti itu. Seharusnya orang yang berbeda agama dia mensupport ada yang mendirikan agama ya, seperti itu. Maksud saya mendirikan tempat peribadatan ya, tempat peribadatan, saling support, mendukung, mensupport ya, bukan menimbulkan anarki, kekerasan, persekusi ya, dan lain sebagainya ya. Betul. Lebih baik dia munculkan anarki atau mungkin sampai persekusi atau menghakim sendiri itu ya kepada koruptor ya, atau para teroris ya, atau juga mafia-mafia ya, atau mungkin pejabat negara yang menyelewengkan tanggung jawab atau sumpahnya dari presiden atau dari DPR MPR. Nah itu yang harus ditujukan ya,
sikap-sikap yang selama ini kita lihat di media sosial atau media massa ya, saudara sebangsa setanah air sekalipun berbeda tetapi digeruduk ya, seharusnya mereka lakukan itu pada pejabat-pejabat negara yang sudah menyalahi tugasnya, job desk-nya, fungsinya ya, duduk di situ misalkan ya, kalau seperti itu, tapi tetap tidak main hakim sendiri ya, seperti itu. Itu ya. Jadi banyak sekali aspek ya, Sobat Alpetra, dalam kita membahas tentang tema salah menerjemahkan agama dan beragama ini ya. Tapi sekali lagi ini adalah pandangan dari kita ya, dari channel Alpetra Ministry. Baik Bang, seperti biasa closing statement dari Abang untuk Sobat Alpetra. Ya, sahabat Alpetra dimanapun dan juga pemirsa, kita sebagai warga negara dan juga penganut atau meyakini Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya, kita tetap menghargai dan menghormati mereka atau saudara sebangsa kita sekalipun berbeda ya keyakinan dan juga kepercayaannya. Kita mendukung, kita ikut, empati ya, dan juga mendoakan ya supaya mereka tidak mudah dihasut ya oleh kelompok atau personil yang tidak bertanggung jawab ya, dengan kehidupan beragamanya ya, atau sehingga menimbulkan fanatis dan lain sebagainya ya. Sahabat Alpetra, doakan supaya Indonesia ini baik-baik saja ya, mencintai keberagaman ya, dan juga memahami dalam kehidupan terus berdampingan sekalipun berbeda. Nah, kita yang di dalam Tuhan Yesus ya, yang percaya bahwa Dia mengasihi semua orang berdosa ya, tidak mudah terpancing ya, melihat saudara-saudara kita yang mengalami persekusi, yang mengalami derita, aniaya ya, dan lain sebagainya, tidak terpancing, tidak mengutuki juga ya, tapi mengasihi, mendoakan ya, melakukan aksi kepada pemerintah, silakan ya, dengan harapan supaya ada respon ya dari penguasa juga ya terhadap kita minoritas ya, dan jangan sampai menciptakan chaos ya untuk warga atau sesama kita, saudara-saudara yang ada di dalam kebinekaan ini. Sahabat Alpetra, kita harap kita tetap cinta Tuhan dan cinta persaudaraan keluarga kita dan jaga kesehatan kita. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Salut. Terima kasih Bang untuk pelayanannya, dan Sobat Alpetra, sampai sini perjumpaan kita. Shalom, Maranatha. Shalom Sobat Alpetra, terima kasih masih menonton di channel Alpetra Ministry. Sobat Alpetra, bila berkenan dengan channel kami, subscribe dan juga bagikan ya channelnya. Bagi Sobat Alpetra yang juga ingin membantu pelayanan kami, bisa memberikan persembahan, sudah saya tulis di deskripsi ya, silakan lihat di deskripsi saja. Terima kasih, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha.